Hai. Balik lagi bareng saya Sandi di channel Ladang Motor Bandung. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang lampu LED yang dimana ada dua jenis, yaitu ada DC juga AC/DC. Bedanya apa, sama plus minusnya apa, terus perbandingannya kalau sama bohlam gimana nih? Sebelum lanjut ke video penjelasannya, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar terus terupdate dari video-video informatif kita. Kalian pernah nggak sih kepikiran buat ganti lampu motor kalian yang masih bohlam diganti dengan lampu LED warna putih, wattnya kecil gitu? Lampu LED yang gimana sih buat motor kalian? Saya mau jelasin buat syarat utama buat kalian yang pengen ganti lampu LED itu apa. Terkadang ada banyak pertanyaan seperti itu. Apakah harus DC? Enggak semuanya DC. Karena beberapa pabrikan sudah mengeluarkan lampu LED khusus buat kalian yang motornya berarus DC, dan diciptakanlah lampu LED AC/DC. Ya, yang bisa kebilang lebih universal lah. AC/DC itu apa sih? AC dulu terlebih dahulu, atau alternating current, yang dimana biasanya ditemuinya di motor-motor 2014 ke bawah ya, bisa dibilang motor jadul sih. Gak jadul amat sih, cuman cara ngebedainnya lihat motor masih AC itu apa sih? Yaitu pertama-tama waktu kalian menyalakan mesin atau menyalakan kontak lah, terlebih dahulu nyalain kontak. Kalau dimana motor kalian lampunya masih nyala, terus kalian hidupkan motor kalian, lalu baru nyala lah lampu motor kalian, itu baru dinamakan arus AC atau alternating current. Biasanya waktu mesin kalian di putaran rendah atau waktu saat posisi idle, dia tuh biasanya lampunya ikut putaran mesin. Nah, kalau baru digas dia baru terang. Baru gitu. Nah, ya dia baru terang lah, ikut putaran mesin. Yang dimana itu tuh sebenarnya si lampunya itu masih ikut putaran mesin atau putaran spool. Nah, kalau buat yang DC-nya atau direct current, itu dia arusnya tuh sesuai dengan namanya direct, itu langsung gitu, langsung dari kontak ataupun dari aki. Biasanya buat ciri-cirinya tuh bisa ditemuin di motor 2016 ke atas lah, atau 2014 ke atas. Ciri-cirinya dia kalau di kontak terkadang ada yang lampunya langsung nyala, kecuali itu buat khusus buat yang lampunya hanya udah LED, dia udah langsung di kontak pasti nyala. Cuman buat yang bawaan motornya masih bohlam lampunya, dia biasanya baru nyala dulu mesin, baru nyala lampunya. Kalau gitu sama dong kayak AC. Beda, tetap beda. Kenapa? Karena dia tuh DC-nya tuh DC ECU, sering dikenalnya DC ECU. Buat yang DC ECU, caranya kalian bisa coba. Biasanya di motor matic begitu di standar samping standar 1 dia kan mesin mati, cuman ciri-cirinya lampunya dia masih nyala biasanya gitu. Ada beberapa pabrikan. Nah, kalau buat contoh motor yang ada di pasaran di Indonesia ini, biasanya kalau pertama dari Honda lah. Kalau buat yang masih AC itu dari Beat FI lah. Dia paling terakhir itu dari Beat FI yang starter kasar. Biasanya bahasa pasarannya starter kasar. Kayak di sini lah 2014 langsung terus aja ke bawahnya sampai Beat Karbu, bebek-bebeknya pasti masih DC. Buat di Honda yang udah DC itu mulai dari sekarang 2014 2016an lah udah mulai ada yang motor DC ECU kayak Beat ESP nih, kayak yang di sini. Terus sisanya mah menyesuaikan. Bahkan Honda, Yamaha pun sekarang udah mulai ngasih fitur lampunya langsung LED bawaan dari pabrik, menyesuaikan keinginan juga kebutuhan pasar. Kalau penjelasan singkat tadi kurang detail, kalian bisa tinggalin di bawah ya. Nah, sudah dari penjelasan AC/DC-nya, kita mulai bahas tentang plus minus dari LED nih. Biasanya LED itu dia wattnya lebih kecil dibandingin bohlam. Ya rata-rata LED mah cuma 6 watt, paling besar juga 8 watt. Jauh banget loh dibandingin tadi bohlam yang paling kecilnya 18, ini cuma
8 watt, jauh banget. Kalau masang di rumah kalian, token kalian bakal lebih murah. Kelebihannya dari LED itu bisa kebilang lebih modern lah, nggak ketinggalan zaman lah. Yang jelas pasti lebih terang dibandingin bohlam tadi kualitas cahayanya. Walaupun dia wattnya kecil dibandingin yang bohlam tadi, memang. Nah, kalau buat minusnya dari lampu LED itu dia yang pastinya harganya lebih mahal dibandingin bohlam. Ya paling murah juga 30.000. Terus kalau biasanya pernah ngerasain gak sih si lampu LED itu kena matanya nyolok banget gitu. Ya terkadang kita ngerasain, bahkan kalau kita pakai lampu LED orang lain yang merasakan apa yang kita rasakan. Terus kalau buat di minusnya dibuat terutama buat di motor-motor jadul lah ya, bukan jadul ya, tahun 2010 ke bawah lah, era zaman karbu. Nah, biasanya kalau dia dipasangin LED, terutama yang watt-wattnya gede lah, di atas 10 watt, biasanya tuh dia rentan soak akinya. Ya bahasa umumnya soak aki lah gitu. Karena dia biasanya lampunya ngikutin arus putaran mesin. Nah, dia langsung ambil dari aki, yang jelas pasti langsung nyedot ke aki. Terus kadang kalau akinya jelek dia ikut ngeredup. Nah, terkadang kalau akinya udah jelek tapi kita masih tetap paksain pakai LED, malah yang rusak ke lampunya. Nah, di depan saya ada beberapa contoh dan juga dari berbagai macam merek. Sama yang pastinya ada dari Philips ya. Dari Philips, kalian siapa sih yang nggak kenal sama Philips? Dia yang Philips tuh dia full DC ya. Dia harus memakai arus yang full DC. Kalau ini yang terbaru nih dari Aspira Exposio LED bulb, dia harus full DC. Dia juga sama kayak Philips, dia harus full DC. Terus kalau wattnya dia 6-5 watt. Kualitas cahayanya pastilah gak ada obat. Selanjutnya ada dari Osram. Siapa sih buat bapak-bapak tahun generasi 2000-an pasti kenal Osram karena Kasohor terkenal akan lampu Osram T19. Nah, yang ini dia Osram, dia AC/DC. Dia AC/DC. Kalau buat kualitas cahayanya dia nggak minta diadu lah dengan lampu-lampu yang sebelumnya. Terus ini nih, nah kalau tadi Osram buat bapak-bapak tahun 2000-an, nah sekarang Luminos buat generasi muda, buat abang-abang, buat kakak-kakak, buat adik-adik zaman-zaman sekarang pasti kenal lah dengan salah satu merek ternama dari Luminos, produsen lampu LED ternama. Nah, dia ini Luminos buat tipe H6. Terus kalau buat arusnya dia sini harus DC. Dia cukup gede sih buat di kelas lampu LED. Di yang sebelum-sebelumnya dia wattnya paling gede. Dia ini di sini dicantumin 15 watt. Kalau buat kualitas cahayanya bisa dicoba sendiri deh. Terus buat kalian yang pengen upgrade pakai LED cuman low budget, jadi solusi ini DM. Ya merek-merek biasa. Cuman kualitasnya bagus sih. Banyak yang minat, banyak yang nyari juga. Dia tuh AC/DC ya. Di sini AC/DC buat wattnya lumayan 12 watt di AC/DC. Mungkin sekian video penjelasan tentang arus AC/DC atau lampu LED. Buat kalian kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tinggalin di bawah atau bisa DM IG kita, terus chat di Facebook, atau enggak bisa hubungi 0878 8555 5071. Atau buat kalian yang di daerah sekeliling Bandung, kalian bisa datang langsung ke outlet atau toko kita di Jalan Dr. Setiabudi nomor 237 depan Terminal Ledeng tepatnya. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel kita. Dan nyalakan juga notifikasinya biar kalian tidak terlewatkan video-video informatif lainnya dari kita. Saya Sandi pamit undur diri. See you on the next video. Ledeng Motor is the best.